Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang virus HIV atau AIDS, bukan virus corona atau Omicron, bukan juga virus dari Bobo. Apa itu HIV atau AIDS? HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit yang menyerang tubuh kita. Apakah HIV menular atau bagaimana HIV bisa menular? Apakah bisa diatasi? HIV tidak bisa menular melalui gigitan nyamuk, orang bersalaman, berciuman, orang berpelukan, makan bersama, atau tinggal serumah. Cara menghindari HIV yaitu hindari hubungan seks bebas, hindari penggunaan jarum suntik atau jarum timbik secara bergantian. Hubungan HIV atau AIDS dengan agama adalah kebanyakan penyakit HIV atau AIDS sekitar 80% sampai 90% dari penyebabnya adalah berzina. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja. Yang kedua, hubungannya dengan ekonomi, yaitu karena banyak dana untuk memfasilitasi riset tentang penyakit ini. Yang ketiga, yaitu hubungannya dengan politik, yaitu tugas utama pemerintah dalam menangani HIV atau AIDS. Yang keempat, yaitu sosial, sangat berdampak pada ketertiban masyarakat, terutama bagi penderita, seperti kejahatan dalam semua segi, ODHA yang dikecilkan, diskriminasi masyarakat, dan menurunnya moral. Berikut adalah kata-kata seorang penderita AIDS. Saya ikhlas menerima ini, tapi saya berdoa kepada Tuhan untuk mendapat bimbingan menjadi ini semua. Ibarat kata, ular sudah masuk rumah, yang terpenting bukan dari mana ular itu datang, tapi bagaimana ular itu pergi dan tidak kembali lagi. Seperti dia. Aduh. Gimana sih cara kerja virusnya? Yuk, mari kita tonton. Starting treatment as soon as possible after being diagnosed with HIV and taking treatment that's right for the body keeps CD4 cells armed against HIV and able to protect the body from serious, life-threatening illnesses. It is important to take treatment regularly to help your CD4 cells continue to fight off HIV. Effective treatment taken correctly means that people with HIV can lead full and healthy lives. Awas, bengongnya jangan kelamaan, masuk angin ntar. Apaan sih lo, Jack? Nggak lucu tau? Katanya latihan drama. Kok kalian malah kayak curhat ke Kak Agus sih? Enak aja curhat. Orang kita lagi ngebahas cerita drama buat pentas di hari AIDS Desember nanti. Iya, tadi aku jelasin bahwa untuk drama berjudul Bunga Semusim, ceritanya dibikin berdasar pengalaman tragis seorang kawan yang meninggal akibat AIDS. Oh, maaf Kak kalau gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kak, nanya dong, kok ceritanya sedih gitu? Kan bisa Kak Dira dibuat sembuh dari AIDS. Emangnya kamu belum tahu? Kan belum ada obat yang bisa menyembuhkan AIDS. Wah, serem juga ya Kak. Jadi, kita nggak bisa asal mengarang cerita, apalagi kalau faktanya salah. Ini bukannya mau nakut-nakutin ya, tapi kan AIDS itu belum ada obatnya. Aku cuma kepingin supaya teman-teman kita lebih tahu tentang AIDS dan bagaimana menghindari serangan virus HIV yang ganas. Jangan sampai AIDS membuyarkan impian kita, apalagi nyawa taruhannya. Kakak kan kuliah di kedokteran. Jelasin dong beda virus HIV dengan AIDS. Jadi gini, AIDS itu disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu ya virusnya. Ketika HIV masuk ke tubuh kita,
Virus ganas ini menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang telah terinfeksi atau mengidap HIV dapat menularkannya kepada orang lain walaupun ia sendiri tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Orang disebut menderita AIDS jika kekebalan tubuhnya telah rusak dan tidak mampu melawan setiap penyakit yang masuk ke dalam tubuh, dan menunjukkan tanda-tanda dari sekumpulan penyakit yang memerlukan pengobatan. Setelah sekian waktu, fisiknya tidak mampu lagi melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, saat itulah maut bisa datang kapanpun. Gimana caranya ya Kak, HIV bisa merusak kekebalan tubuh kita? Tubuh kita itu kan seperti sebuah kota yang dilindungi benteng. Untuk melindungi kota dari musuh, dibutuhkan pasukan dan benteng yang kuat. Begitu juga dengan tubuh manusia. Di dalam tubuh, para komandan pasukan sistem kekebalan tubuh disebut sel CD4T atau biasa disebut sel darah putih. Merekalah yang mengatur pasukannya menangkal serangan beragam musuh. Salah satu musuh itu adalah virus. Virus ada banyak, misalnya flu, campak. Tapi yang paling ganas adalah virus HIV. Kalau virus ini masuk ke dalam tubuh, HIV bisa membunuh komandan pasukan atau sel CD4T. Tanpa komandan, maka para prajurit bingung dan gak mampu melawan penyakit. Nah, saat itulah HIV akan memperbanyak diri dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi seperti ini, korban disebut HIV positif. Seperti yang tadi kakak jelaskan, bahayanya banyak korban yang gak sadar kalau mereka telah terinfeksi HIV. Soalnya kan dia terlihat normal-normal aja. Nah, saat sistem pertahanan tubuh hancur dan tidak lagi bisa melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh, kondisi ini dinamakan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa disingkat AIDS. Orang yang terkena AIDS jadi rapuh. Serangan yang lemah bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Siapa saja yang rawan terhadap HIV AIDS, Kak? AIDS gak pilih-pilih korban. Berapapun usianya, laki-laki, perempuan, semuanya perlu mengenal AIDS dan mewaspadainya. Emang nggak ada obat untuk menangkal atau menyembuhkan penderita HIV/AIDS? Ya, sampai saat ini sih belum ada ya teknologi atau obat yang bisa mengalahkan HIV/AIDS. Dari penelitian, cara terbaik untuk menangkalnya adalah mencegah penularannya. Terus gimana caranya mencegah AIDS, Kak? Kalau kamu tidak menggunakan narkoba dan juga tidak seks bebas, kamu bisa tenang. Seperti kakak jelaskan tadi, penularan HIV bisa lewat transfusi darah atau pemberian ASI. Tapi di Indonesia, penyebab utama penularan HIV adalah lewat pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan hubungan seks dengan penderita AIDS. Makanya, kita perlu hati-hati. Karena jika kita tertular AIDS, nggak ada obatnya. Sesal kemudian, nggak ada gunanya loh. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita mulai latihan yuk. Esther, coba deh kamu berperan sebagai Laras, pacarnya Dira. Sifatnya mandiri, sekaligus lembut. Kak Agus, gimana kalau Jack dicoba untuk bermain sebagai Kak Dira? Kayaknya cocok deh, kan sama-sama anak band tuh. Udah gitu, dia kan juga anak gaul. Kali aja ada temannya yang kayak Kak Dira gitu deh. Apaan sih, Ter? Walaupun kita ngeband dan gaul, tapi kami di The Jack nggak mau hancur gara-gara narkoba atau seks bebas. Apalagi HIV AIDS. rocker sensi. Orang aku cuma bercanda doang kok. Usulnya Esther boleh juga tuh. Ya udah, kamu coba aja dulu Jack. Lagian kan band kamu The Jacks udah cukup dikenal dengan lagu-lagu kalian yang kritis, yang anak muda, ya kan? Kak Gus, maaf boleh usul. Ya, gimana?
Rasanya lebih pas jika di akhir drama nanti ceritanya dibuat lebih happy. Jangan terlalu sedih, Kak. Kayaknya itu lebih berkesan. Ide kamu tuh bagus, tapi happy ending di drama itu kira-kira lebih berkesan buat penonton atau buat yang main ya? Tapi ada satu lagi alasan kenapa kakak kasih judul drama ini Bunga Semusim. Karena kakak ingin kalian tidak seperti bunga semusim yang layu sia-sia. Dan kakak kepingin kalian tidak lagi perlu merasa sungkan atau tabu dalam bertukar informasi tentang bahaya HIV/AIDS. HIV/AIDS itu bukan kutukan. Sehingga kita tidak perlu malu untuk membagi pengetahuan tentang AIDS. Karena secara tidak langsung, kita sudah menjaga diri kita sendiri dan sekitar kita untuk lebih peduli. Sehingga kita terhindar dari AIDS. Sekarang kami mengerti, Kak. Peduli HIV/AIDS artinya kita juga mencegah. Yap, dan sebagai anak band, aku lebih bangga dengan lebih tahu HIV/AIDS. Alright.